Halo, halo, halo yang living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aku mau cek dulu apakah screen dan suara sudah kedengar jelas supaya kita bisa lancar untuk memulai sosialisasi challenge terbaru yang baru saja di launching 3 hari lalu di International Grand Convention Young Living. Oke, semoga kakak-kakak semua sehat selalu. Thank you yang udah respon, sudah terdengar. Tadi aku bisa lihat kakak Acel kepalanya goyang-goyang ya, dengerin lagunya Bang Duta. Oke, jadi eh, seperti yang mungkin kakak-kakak sudah dengar dari leader atau nonton langsung di tayangan convention, challenge terbaru ini adalah Bali Bound. Jadi mungkin sebagian besar dari kita udah sering ke Bali, udah bolak-balik ke Bali, udah udah pernah menang Bali Leadership Retreat, tapi kalau melihat dari apa yang akan menjadi hadiahnya, apa nuansa yang berbeda yang akan dirasakan, sepertinya kakak-kakak wajib hadir lagi deh ya ke Bali. Oke, kita langsung aja. Yang pasti eh, kali ini berbeda karena bisa dibilang perjalanan ini sangat worth it dicapai, dilakukan, dikejar untuk satu kali seumur hidup minimal karena ini mengajarkan kembali kita kembali ke akar dari aktivitas, akar dari apa yang menjadi visi misi yang living, apa yang menjadi cita-citanya Gary yang yaitu tentang berbagi apa yang kita cintai, berbagi tentang apa yang kita sukai dari yang living, berbagi tentang apa yang kita alami, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang merubah kehidupan, yang kemudian dengan senang hati, karena itu menyenangkan, kita bagikan kepada siapapun yang menurut kita membutuhkan tentang yang living, baik produk maupun bisnis. Itu sebenarnya kalau kita lihat sama-sama nanti basic atau message yang ingin dideliver dari challenge Bali Bound ini. Nah, kita mulai dari periode kualifikasi. So, saat ini banget, periode kualifikasinya sedang berlangsung dari 1 Juli sampai 31 Desember nanti. Kemudian ada 350 pemenang nanti yang akan hadir, para hardcore oilers dari seluruh dunia untuk pemenangnya mengikuti challenge ini. Nah, tentunya ada syarat, ada ketentuan, dan berdasarkan basic foundation tentang sharing apapun yang kamu sukai tentang yang living tadi, kita simak yuk beberapa hal yang harus kita perhatikan jika ingin qualified dalam Bali Bond. Yang pertama, syarat dan ketentuan. Yang pertama, harus ada pembelian pribadi selama durasi challenge minimal 100 PV. Oke, minimal 100 PV, bisa IR, bisa SO, bisa lebih. Nah, berhubung ini baru diumumkan eh, di tanggal 18 yang lalu, bagaimana nih ya, catat kakak-kakak. Bagaimana kalau udah IR tapi kurang dari 100 PV misalnya. Nah, ini boleh dilakukan top up satu kali untuk memenuhi syarat belanja ini. Bagi yang udah terlanjur IR kurang dari 100 PV, boleh melakukan top up satu kali via member service, ya, via member service, via telepon atau email, untuk kemudian supaya dilakukan penambahan order IR-nya. Tapi order IR top up ini tidak membuat uh, brand partner yang bersangkutan mendapatkan promo yang berlaku karena ini uh, ketentuan tambahan. Oke, ini untuk membantu kakak-kakak yang mungkin terlanjur IR-nya kurang dari 100 PV, bisa digenapin IR-nya satu kali, ya kan ketentuannya, tapi tidak berlaku promo yang berlaku. Oke? Kalau yang SO-nya kurang dari 100, tinggal digenapin aja supaya minimal 100 PV. Karena IR itu kan ketentuannya hanya bisa biasanya dalam kondisi biasa satu kali sebulan,
ya kan? Karena itu auto ship dikirim sesuai tanggal yang kita tentukan. Tapi kalau ternyata proses IR yang sudah terjadi kurang dari 100 PV, diberikan kesempatan boleh top up 1 kali. Oke? Promo yang berlaku terkait dengan IR itu tidak berlaku. Nah, yang kedua, enrollment. Oke? Yang namanya growth the business, yang namanya mengembangkan komunitas, pasti akan relate dengan enrollment. Minimal berapa? 10 brand partner baru. Brand partner barunya beli apa? Minimal 100 PV, boleh IR, boleh SO, boleh beli PEP, boleh beli Ningxia Kit, boleh beli any product selagi itu minimal 100 PV dan tidak berlaku reaktivasi. Boleh diakumulasi selama 6 bulan, boleh langsung dipenuhi bulan Juli ini langsung 10 enrollment atau Juli Agustus masing-masing 5. Yang penting selama durasi challenge sampai Desember nanti total brand partner yang baru di-enrollnya ada minimal 10 orang. Aku mau dapat respon dulu dong untuk step 1 dan step 2 ini sudah clear tentang pembelian pribadi dan enrollment. Lanjut ya. Lanjut. Clear. Cakep. Yuk kita lanjut ke step ketiga. Step ketiga ini ada persyaratan peringkat. Jadi, semua yang ikut serta itu kan nggak perlu mendaftar. Ya, challenge kali ini nggak perlu mendaftar. Pokoknya selagi kita memenuhi step 1, 2, 3 sampai nanti step paling akhir, itu sistem akan mengakumulasi. Ya kan, siapa yang bisa ikutan. Nah, ada persyaratan ketiga, yaitu persyaratan peringkat. Kakak-kakak harus mencapai eksekutif, ya kan? Ini berarti yang belum pernah eksekutif atau sebelumnya kurang lebih rendah dari eksekutif terus capai eksekutif, apapun peringkatnya, ya kan? Harus mencapai eksekutif atau peringkat lebih tinggi, ya yang udah biasa silver, gold, pastilah dia akan lebih dari eksekutif. Nah, di November atau Desember, ini salah satu ya Kak ya, boleh November atau Desember. Alhamdulillah kalau November, Desember bisa achieve eksekutif atau peringkat yang lebih tinggi. Terlepas dari apapun peringkat sebelumnya. Intinya minimal achieve deh eksekutif di November atau Desember. Ya, atau lebih tinggi. Ini harapan kita semua. Oke, nah lalu step keempat ada mekanisme pengumpulan poin. Ya, ada mekanisme pengumpulan poin. Minimal total poin yang harus dicapai yaitu 30 poin. Ya, kalau kurang dari 30 poin, maka kita nggak akan tampil namanya di leaderboard. Oke, di papan skor, di list peringkat. Kalau lebih atau minimal sama dengan 30 poin, baru nama kita akan muncul di leaderboard, di VO nanti. Kemudian, step yang kelima, untuk bisa memenangkan challenge ini, kita harus masuk dalam 350 peserta teratas top 350. Ya, kalau kita ada namanya di dalam salah satu list 350 orang itu, maka bisa dipastikan kita menang untuk challenge Bali Bond ini. Ya, nah 350 pemenang itu adalah total pemenang dari seluruh dunia. Oke, karena ini adalah uh, challenge global, 350 peserta itu pemenang dari seluruh dunia. Nah, untuk APEC, nanti ada alokasi untuk region APEC. APEC itu mana aja sih? Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea, Australia, Hong Kong, ya. Jadi ini semua masuk sama Taiwan masuk dalam jajaran negara APEC. Nah, jadi kita nanti berkompetisi deh tuh untuk region APEC untuk memastikan berada memiliki kursi dalam salah satu dari 350 peserta di seluruh dunia. Aku mau cek ombak lagi. Dari step 1 sampai 5 ini, apakah sudah jelas kakak-kakak?
Ada syarat pembelian pribadi minimal 100 PV, bisa IR, bisa SO ya. Kemudian ada syarat minimal enrollment minimal 10 brand partner yang join bisa dengan IR atau SO minimal 100 PV any product, tidak berlaku reaktivasi. Yang ketiga, ada persyaratan peringkat di November atau Desember nanti bagi yang ingin memenangkan challenge ini harus berperingkat minimal eksekutif ya atau lebih tinggi terlepas dari apapun peringkat kakak-kakak sebelumnya, highest-nya apapun itu. Oke. Yang keempat stepnya adalah kumpulkan poin minimal total 30 poin untuk bisa masuk ke leaderboard dan untuk menang pastikan kakak-kakak ada dalam top 350 dalam leaderboard. Jadi kalau udah pernah eksekutif harus naik peringkat atau boleh mempertahankan eksekutifnya. Oke, aku perjelas ya. Jadi persyaratan peringkat ini, sekali lagi, apapun peringkat kakak-kakak sebelumnya, di November atau Desember harus berperingkat minimal eksekutif, Kak. Ya, jadi di November atau Desember harus berperingkat eksekutif terlepas dari apapun peringkat kakak Puput sebelumnya. Semoga jelas ya Kak Puput ya. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan terkait dengan step 1, 2, 3, 4, 5 ini karena ini akan relate dengan slide-slide selanjutnya. Kalau kita udah katam di sini, akan mempermudah pemahaman kita di slide berikutnya. Oke, katam. Baik, Kakak Susi Wihing. 10 enroll itu terbaru di bulan Juli. New enroll itu diakumulasi mulai dari Juli sampai Desember, Kakak Lia. Ya, bulan Juli sampai Desember diakumulasi, dikumpulin deh tuh sampai total 10. Mau gas di awal, boleh. Mau ngerem-ngerem gas di akhir, boleh. Mau ngegas terus juga boleh. Oke kali ya? Kalau reaktivasinya di Juli buat ikut challenge bisa Bu, berarti dia ikut ya, dia ikut. Terus dia mereaktivasi akunnya, terus dia ikut challenge ya Kak Juani, bisa. Oke, yang penting penuhi ke 5 step ini. Poin kedua dari Kakak Maharani, tidak berlaku reaktivasi berarti tidak termasuk akun-akun yang inaktif untuk lebih dari 24 bulan. Yes, any account Kak Maharani yang mau direaktivasi tidak bisa. Oke ya, senang deh ada Kak Maharani di sini. Oke, saya mau tanya countdown lagi 10 detik. Apakah masih ada pertanyaan untuk slide yang ini? Tentang 5 langkah yang harus dilakukan untuk memastikan kita bisa memenangkan challenge ini. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita ke slide selanjutnya. Hadiahnya dulu, biar semangat. Hadiahnya apa sih Bali Bound ini? Ya, yang pasti semua pemenang 350 orang itu ya dari seluruh dunia akan menikmati momen 6 hari 5 malam di Ayana Resort Bali. Ayana nggak tuh? Ya, 6 hari 5 malam di Ayana Resort Bali. Ini boleh diblok dulu tanggalnya buat afirmasi ya, 22 sampai 27 April 2024 ya. Ada dua, ada 3 kategori sebenarnya pemenangnya. Ada tiga kategori pemenang, tier 1, tier 2, ya sorry 2025. Thank you ya Kak. Ada 3 kategori pemenang, tier 1 dan 2. Itu hadiahnya tiket pesawat ekonomi pulang pergi ke Bali untuk pemenang dan 1 tamu dewasa. Jadi untuk tier 1 dan tier 2 ini boleh bawa tamu ya kan? 1 kamar di Hotel Ayana, lalu ada nanti pilihan wisata. Jadi kakak-kakak yang di tier 1 dan tier 2 ini ada pilihan wisata untuk dirinya sebagai pemenang dan tamunya. Oke, bedanya apa dengan tier 3? Nah, tier 3 ini tiket pesawatnya pulang pergi untuk dirinya sendiri, ya, dan 1 kamar di Hotel Ayana serta wisata yang ditentukan. Oke, ini
pasti udah jelas semua untuk hadiahnya 6 hari 5 malam 22 sampai 27 April 2025. Lanjut sekarang tentang leaderboard. Nah, tadi si awal saya udah bilang total 350 pemenang ini ada, thank you loh udah browsing untuk Ayananya. Leaderboard untuk masing-masing region ya. Jadi ada region Amerika, APEC dan EMEA. Oke. Jadi untuk EPEC aja kita lihat ya. Untuk EPEC ada tier 1 orang, tier 2 4 orang, tier 3 8 orang. Ini untuk brand partner leader yang berperingkat platinum dan peringkat yang lebih tinggi. Platinum and up ya, platinum and up di EPEC itu ada tier 1 orang, tier 2 4 orang, dan tier 3 8 pemenang. Ini untuk platinum and up. Untuk gold, ya gold, silver, dan eksekutif ini. Untuk EPEC ada 7 orang pemenang tier 1, 16 pemenang tier 2, dan 58 pemenang tier 3. Ya, jadi untuk rank sebentar Kak. Kita lihat leaderboard dulu ya, fokus kalau mau sapu bersih deh nih ya, yang dari Indonesia. Gold, silver, eksekutif, ini kue yang bisa kita ambil potongan-potongannya ya. Kemudian cara memperoleh poin. Oke. Pertama, poin dari enrollment udah pasti. Nah, aku perlu highlight bahwa poin dari cara pertama yaitu enrollment ini maksimal 60 poin. Untuk poin dari enrollment maksimal 60 poin ya, dari mengenroll dan order pertamanya. Jadi poin enrollment ini akan dibedakan saat kita mengenroll brand partner baru, apakah dia join dengan belanjanya standar order atau essential reward. Kalau brand partner baru yang kita enroll belanjanya standar order, ya minimal 100 PV, maka kita dapat 1 poin. Tapi kalau brand partner baru yang kita enroll belanjanya 100 PV IR order, maka kita dapat 2 poin dari new enrollee itu. Jadi silahkan mengenroll, mau poin yang optimal, pastikan dia IR. Dapat 2 poin dari setiap new enrollment kita. Aku mau cross check kalau mau eh, mengakumulasi poin maksimal dari enrollment, idealnya kita enroll berapa orang dengan cara apa? Kalau kita mau maksimalin poin enrollment maksimal 60 poin nih, aku ikut tapi maksimal poin dari enrollment tuh 60, maka aku sebaiknya enroll berapa orang dengan cara berapa. Ih, cakep banget ya, semua udah paham. 30 orang ikutin IR. Ya, compare tuh 60 orang belanjanya SO. Jadi semua udah tahu ya mesti ngapain. Dari enrollment, enroll 30 orang, edukasi tentang essential reward, maka kita bisa mendapatkan poin maksimal dari sisi enrollment. Sekali lagi, enrollment bisa beli PEP, bisa starter kit plus 100 PV, bisa beli any product, bisa beli Ningxia kit selagi dia minimal 100 PV. Nah, aku mau ingetin, sometimes di dunia nyata kan kita nggak pernah tahu nih ya sampai Desember apakah nanti ada promo enrollment, promo PEP, diskon 10%. Misal loh ini, misal ya belum tentu ada. Nah, saat kita promo diskon PEP 10% itu biasanya PV-nya juga jadi berkurang ya, PV-nya juga didiskon. Nah, penting untuk mengingatkan kembali gimana caranya supaya PV-nya menambahkan produk tertentu untuk dia menjadi minimal 100. Tambahin ini produk sehingga dia minimal 100. Ya.
Tentang ini ada concern, ada pertanyaan. Tidak berlaku reaktivasi kakak. Kakak Ana, kakak Ana M. Jamil. Reaktivasi tidak berlaku, ini freshly new enrollment. Kakak Baby Kim udah clear? Kakak Puput? Misal, enroll 30 PP dalam 6 bulan, Juli sampai Desember, akumulasi 6 poin langsung ya. Yes, lagi dia IR ya Kak? Pastikan IR belanjanya. Oke, kalau SO maka jadi cuma 30 poinnya. Oke, ini sudah clear ya, poin dari enrollment. Kita lanjut dengan poin yang kedua dari retention. Let's say kita berhasil mengenroll 30 brand partner baru tadi. Kita enroll, kemudian dia di-enroll ya, dan melakukan pembelian di bulan berikutnya, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima. Mari asumsikan kita berhasil mengenroll di Juli ini. Agustus, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya kan? Ada peluang untuk dia bisa repeat order lagi maksimal 5 kali, 5 bulan kemudian. Maka akan ada poin retention. Untuk pembelian kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, minimal 50 PV dari brand partner yang baru kita enroll di Juli ini, di Agustus, September, Oktober, November. Oke, Desember itu kan bulan terakhir untuk challenge, maka kalau dia belanja di Januari, udah nggak dapat lagi poin retentionnya. Oke, tadi ada chat saya baca dulu. Enrollment di atas 100 PV, misalkan 400 PV, poinnya tetap sama. Ya, poinnya tetap sama. Misal ada satu new enroll, rajin belanja IR 100 PV 6 bulan berturut-turut, maka kita dapat 12 poin. Yes, ya. Ini kita bicara tentang enrollment ya. Oke, kalau lompat gimana? Di enroll Juli baru belanja lagi di September, dapat 2 poin. Jadi dihitungnya pembelian kedua, Kak. Oke, jadi any month uh, baru di enroll Juli, baru belanja lagi nanti Oktober. Maka Oktober itu adalah bulan keduanya, gitu ya. Oke, ini boleh siapapun boleh ikut. Tidak ada minimal rank, tapi tadi ada persyaratan rank, ya. Jadi Kak Desi udah kelar belum? Kita kan mengenroll bisa di Juli sampai Desember, ya kan? Pasti mereka beli satu satu produk eh, satu paket atau beberapa produk minimal 100 PV, ya kan? Nah, itu dia akan belanja lagi di bulan-bulan berikutnya, maka akan dihitung sebagai pembelian kedua atau ketiga atau keempat atau kelima. Oke, di enroll di Juli, terus dia belanja di bulan berikutnya, baik Agustus, September, Oktober, November, atau Desember, itu kan dihitungnya sebagai bulan kedua, maka dia akan dapat lagi 2 poin. Oke, yang retention sesederhana itu. Nggak harus berturut-turut, Kak, tapi selagi ada pembelanjaan, maka kalau kita mau mengoptimalkan, rahasianya begini, kalau kita mau mengoptimalkan dapat poin dari retention ini, maka seseorang yang udah kita enroll itu, kita harus edukasi berbagai kategori produk sesuai kebutuhan dia tentunya. Nah, kalau dia belinya PEP, lalu ternyata dia butuh info tentang Ningxia, tentang Bloom Collagen, dia butuh informasi tentang produk-produk baby, ya kan, oil-oil untuk baby, maka kekuatan edukasi akan mempengaruhi seberapa besar poin retention yang akan kita dapatkan dari sini. Kalau maksimal berturut-turut akan maksimal 10 poin. Iya, betul Kak. Ini dihitung hanya sekali. Enggak. Jadi retention ini pembelian berikutnya Kak. Pembelian berikutnya. Jadi minimal 50 PV. Jadi contohnya ya, Juli aku di-enroll. Aku beli PEP 100 PV kan ya. Maka uh, enroller aku akan dapat 2 poin karena aku join PEPSO. Terus aku belanja lagi di Agustus. Ya, maka enroller aku akan dapat 2 poin dari
aktivitas belanja aku. Aku belanja terus setiap bulan minimal 50 sampai Desember, berarti enroller aku akan dapat 2 poin tiap bulannya dari belanjaan aku. Apakah dia wajib belanja? Tidak. Ya kan? Tapi bagaimana cara poin untuk retention ini per akun maksimal 8 poin. Bulan 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10, Kak. Kalau dia di-enroll di Juli. Ya, dari kalau kita perspektifnya Juli dia di-enroll, maka kemungkinan untuk retention point ini kita dapat dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 kali 2 ya, Kak. 10 poin. Oke, masih ada pertanyaan? Ke bawah lagi. Jadi dia nggak harus belanja 5 bulan berturut-turut. Tapi kalau itu terjadi, kakak-kakak dapat poin retentionnya. Dari Pak Arif, kalau di enroll di Juli, Agustus dia IR 50 PV, kemudian September nggak IR, Oktober IR, ya udah berarti enroll di Juli, Agustus dia IR 50 PV, dia pembelian kedua kan? Ini pembelian kedua ya, bukan pembelian bulan kedua. Kemudian dia baru September nggak IR, Oktober IR lagi. Nah, itu berarti Oktober dia pembelian ketiga. Ya udah dia dapat 2 poin selama Juli sampai Desember. Bolong-bolong boleh. Maksimal berarti eh, sampai kelima. Udah jelas tentang retention? Jadi pembelian kedua, bukan pembelian bulan kedua. Jadi pembelian keduanya bisa any month, ya kan? Dia di-enroll di Juli nih, di-enroll di Juli. eh, itu bulan pertamanya. Baru belanja lagi nanti di Desember. Ya udah dia dapat 50 PV. Dia dapat 2 poin dari pembelian minimal 50 PV yang di Desember itu. Kak Rahma, durasi challenge-nya kan cuma sampai Desember. Jadi kalau beli lagi Januari sampai April 2025 udah nggak berlaku ya, Kak? Uh-uh. Kak Rahma, challenge ini cuma sampai Desember. Jadi kita bicara POV-nya cuma sampai Desember aja. Oke? Oke. Jadi sekali lagi, brand partner baru kita yang baru kita enroll itu nggak wajib belanja 5 bulan berturut-turut. Tapi jika berkat edukasi yang kuat, variasi produk, ya kan, untuk eksplorasi brand partner baru kita. Dia kemudian belanja lagi di salah 1 bulan, di salah 2 bulan, di salah 3 bulan, atau di setiap bulan, maka kita bisa mendapatkan potensi poin dari retensi. Sampai Desember aja ya, Kak, karena challenge-nya sampai Desember. Oke, lanjut poin yang ketiga. Ini kayaknya tadi eh, yang ketiga, ya, kenaikan peringkat. Kenaikan peringkat ini dari personal enroll kita. Kenaikan peringkat bukan hanya dari personal enroll yang baru kita enroll, tapi dari semua personal enroll yang pernah kita enroll dan masih aktif. Oke, jadi sekali lagi, poin kenaikan peringkat ini akan diperhitungkan bukan hanya untuk brand partner yang baru kita enroll di Juli ini, tapi untuk semua brand partner yang pernah kita enroll secara pribadi dan masih berstatus aktif akunnya. Oke, jadi ini poin-poin kenaikan peringkat untuk setiap brand partner yang kita enroll secara pribadi. Lebih gampang bahasa Inggrisnya ya, personally enrolled BP. Ya, personally enrolled BP. Kalau brand partner yang kita enroll selama ini associate star gitu ya, di bulan eh, Juni, ya, kenaikan peringkat ini diperhitungkan di bulan Juni. Bulan Juni itu peringkatnya apa? Bulan Juni itu peringkatnya apa? Kita harus lihat nih. Kita harus cari tahu lagi semua personally enrolled brand partner kita, semua personally enrolled brand partner kita di bulan Juni kemarin peringkatnya apa?
ya, karena kita bisa kontak lagi, approach lagi, komunikasi lagi, yakin, ajakin lagi, berikan informasi, ya. Kalau brand partner kita di bulan Juni itu yang kita enroll secara pribadi, dia associate atau star, ya. Kemudian Juli sampai Desember di salah satu bulan dia achieve senior star, kita dapat 3 poin. Oke. Nah, kemudian brand partner di Juni yang berperingkat associate atau star tadi, setelah achieve senior star, dia mempertahankan lagi bulan depannya senior star. Kita dapat 6 poin. Nanti setelah ini ada contohnya, di digest dulu aja, ya, pelan-pelan. Kemudian eh, kita akan dapat 7 poin kalau brand partner yang kita enroll secara pribadi itu achieve eksekutif pertama kali atau peringkat yang lebih tinggi pertama kali. Oke, dan kita akan dapat 15 poin jika brand partner yang kita enroll secara pribadi itu mempertahankan peringkat eksekutifnya atau peringkat yang lebih tingginya setelah pertama kali dia mencapai. Oke, bingung? Bingung? Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Pegangan ya. Ini, jadi untuk personally enrolled BP yang akan diperhitungkan poin kenaikan peringkatnya, semua harus cek di Juni personal enroll brand partner kita ini peringkatnya apa ya? Juni bulan lalu brand partner yang kita enroll secara pribadi ini peringkatnya apa ya? Sekarang kita cek satu-satu. Oke, di Juni saya punya brand partner associate yang highest-nya associate atau star. Di Juni saya punya brand partner associate yang highest rank-nya associate atau star. Apa yang akan terjadi dengan poin kita saat dia up rank? Oke, nah di Juli masih associate, kita nggak dapat poin. Agustus dia up rank star, ya, atau tetap star, kita nggak dapat poin. Di September, ya, dia up rank senior star, maka kita akan dapat 3 poin. Oke, di Oktober dia maintain senior star, kita dapat 6 poin. November maintain lagi senior star, kita dapat 6 poin. Di Desember pertama kalinya dia achieve exec, kita akan dapat 7 poin dari kakak associate ini. Di sini sudah jelaskah? Poin kenaikan peringkat ini akan kita dapatkan dari brand partner yang kita enroll. Jadi intinya kita kerjasama, kita komunikasi, kita edukasi brand partner yang kita enroll. Ya, oke. Saya mau tanya dulu, sebelum kemana-mana, sebelum ke peringkat yang lebih tinggi, untuk mendapatkan poin dari brand partner yang kita enroll secara pribadi, yang di bulan Juni peringkatnya adalah associate, kakak-kakak udah clear belum? Dia associate di Juni, tapi sebelum-sebelumnya dia ada di associate atau star. Yang ini udah clear belum? Jelas ya. Jadi ini poin yang akan kita dapatkan sekali lagi dari brand partner yang kita enroll secara pribadi. It is not about ourselves. Ini tentang personally enrolled brand partner. Jadi poin ketiga ini kita dapatnya dari brand partner yang kita enroll secara pribadi kalau dia up-rank. Ya, ini yang harus kita akumulasi poinnya, dan inilah poin eh, yang paling luas jangkauannya dan nggak dibatasin. Oke, ini poin yang paling luas jangkauannya dan nggak dibatasin. Beda dengan tadi poin dari enrollment maksimal 60 poin. Nah, kalau sudah kita lanjut ke peringkat star. Peringkat star, asumsinya highest-nya adalah senior star. Tapi di Juni dia achieve-nya star. Apa yang akan terjadi? Oke, di Juni Mbak Star ini Juli Star lagi, poinnya 0. Di Agustus dia achieve senior Star,
Walaupun highest-nya adalah senior star, asiknya Bali Bond ini, walaupun dia highest-nya senior star, tapi di Juni dia achieve-nya star, ya kan? Agustus dia re-rank senior star lagi, dia dapat nih 3 poin. Oke, maintain lagi dapat 6 poin. Oktober dia up rank exec pertama kalinya karena dia highest-nya senior star. Di Oktober dia up rank exec pertama kalinya dapat 7 poin, dan untuk maintain exec lagi dia dapat masing-masing 15 poin. Ya, jadi personally enroll BP ini bisa di-enroll yang dari kapanpun. Oke, bulan Juni ini hanyalah patokan ranknya untuk kemudian perhitungan poinnya. Ya, Desember 2022 ya dia cuma associate star gitu ya. Suka? Suka Kak Ita? Oke. Untuk yang star tapi high senior star ini kita bisa lanjut belum? Udah ngerti kakak-kakak? Udah clear? Jadi lihat di Juni apa, highest-nya apa akan berpengaruh kepada pola akumulasi poinnya. Ya. Kemudian, star di Juni, highest-nya eksekutif. Star di Juni, highest-nya eksekutif. Oke, ini hmm, role of the game-nya ada di sini. Role of the game-nya ada di sini, Kak. Ya, Juni dia achieve star, highest-nya eksekutif. Kita lihat, karena di Juni dia achieve-nya star, di Juli dia achieve senior star, berarti kan lebih tinggi dari rank di Juni ya. Dia dapat 3 poin. Agustus dia mempertahankan senior star, dia dapat 6 poin. Sementara itu, di September dia achieve eksekutif lagi. Poinnya 0. Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, ini star di Juni, highest-nya eksekutif. Once dia Juli dapat senior star, poinnya 3. Agustus jadi senior star mempertahankan lagi, poinnya 6. Di September dia exec, tapi poinnya 0. Kakak Puput, keren banget. Ya, Kak Stasia, keren banget. Karena udah pernah exec. So, eksekutif and up, poinnya hanya berlaku ya untuk yang achieve pertama kali. Oke, Kak? Oke. Nah, once dia hit silver, dapat deh tuh 7 poin. Karena dia achieve silver pertama kali. Oke, lanjut dulu. Sebelum aku nanya-nanya. Senior star di Juni, highest-nya eksekutif. Senior star di Juni nih ya, PEBP kita ini, personally enrolled brand partner kita ini, senior star di Juni, highest-nya eksekutif. Apa yang terjadi di Juli? Achieve lagi senior star, dia 0. Agustus, senior star 0. Eksekutif 0. Di September, Oktober, eksekutif 0. Ini kenapa ya? Dia PEBP di Juni, senior star. Juli, Agustus, senior star lagi, dia 0. September, Oktober, dia 0. Baru di November, dia up rank silver dapat 7 poin. Di Desember, dia maintain silver dapat 15 poin. Dari personally enrolled BP yang kualifikasinya seperti ini. Ada yang tahu kenapa, Kak? Kan udah pernah di rank itu, kata Kak Stasia. Yes, thank you, Kak Ita sama Kak Stasia. Karena Juni udah senior star, tapi highest-nya eksekutif. Oke, thank you. Aku mau tanya lagi. Dengan gambaran seperti ini, kira-kira kakak-kakak tahu harus berkomunikasi dengan siapa? Kakak-kakak kira-kira paham harus mengedukasi siapa? Harus menggandeng siapa? Harus approach siapa? Kira-kira dengan gambaran seperti ini, ya, boleh aku dapat 2-3 respon? Dengan gambaran poin kenaikan peringkat seperti ini, yang kita bisa dapatkan dari associate, star, ataupun senior star di Juni, dengan kondisi highest rank-nya yang berbeda-beda, dengan potensi eh, akumulasi poin yang lebih besar, member lama yang sudah pernah senior star. Oke, member lama yang associate dikontak nggak, Kak? Yang masih star, ya, semua bisa dikontak.
Nah, kemudian ada senior star di Juni, highest-nya silver. Senior star di Juni highest-nya silver, maka di Juli senior star lagi poinnya 0, di Agustus silver itu 0, September dia silver lagi 0, sampai November, di Desember baru up rank gold akan dapat 7 poin. Ya, akan dapat 7 poin. Kemudian, poin personally enrolled BP ini eh, untuk peringkat eksekutif di Juni, dia achieve eksekutif di Juni, highest-nya eksekutif. Di Juli dia eksek lagi, poinnya akan 0. Agustus eksek 0 lagi. September achieve silver, maka kita akan dapat 7 poin dari PEBP ini. Mempertahankan silver di Oktober, November akan dapat masing-masing 15 poin. Oke? Nah, eksekutif highest silver. Eksekutif highest-nya silver, ya. eh Juli, Agustus, exact lagi akan dapat 0 poinnya, silver, silver, silver sampai November, itu 0 poinnya, Desember achieve gold, baru dia dapat 7 poin. Demikian seterusnya. Oke, jadi melihat situasi seperti ini, sebenarnya yang Living ingin kakak-kakak justru mendevelop teman-teman brand partner yang kita enroll secara pribadi untuk kemudian up rank. Ya, poin terbesar justru bisa kita dapatkan dari seseorang yang achieve senior star dan mempertahankan senior star dan memaintain new enroll. Betul Kak Popot. Jadi moral of the story-nya gimana caranya seseorang yang kita personally enroll itu em, udah kita enroll dengan segala daya upaya, dengan effort yang luar biasa, effort maksimal yang kita punya, tapi sayang banget Oke, kalau terus nih tidak aku masukin. edukasi atau dibiarkan aja. Oke. Nah, em, tentang poin yang bisa diperoleh dari kenaikan peringkat personal enroll, apakah ada pertanyaan? Reaktivasi tidak berlaku, Kak Malinda. Ya, reaktivasi tidak berlaku. Maksimal poin dari enrollment 60. Oke? Ada pertanyaan dengan poin 3? Semua lagi digest ya. Sambil diffuse digest. Ini contoh perolehan poin. Ini contoh perolehan poin. New enroll 100 PV IR. Ya, new enroll 100 PV IR. 10 orang. Ya, itu karena enroll dengan 100 PV IR itu poinnya 2. Tadi SO 1 poin, maka 2 poin kali 10 orang. Total poinnya 20. Oke. Kalau 10 orang belanjanya SO semua, maka kita 10 kali 1 poin. 1 poin. Ya. Kemudian, new brand partner, ordernya 100 PV bulan kedua. Ya. Di contoh ini, dia ordernya bulan kedua, minimal 50 PV. Ada 10 orang nih. Maka dapat 2 poin tambahan lagi. Total poinnya juga 20. Lalu personally enrolled BP kita yang naik peringkat senior star, di Juni mereka associate dan star, ada 10 orang katakan. Maka kita akan dapat 3 poin dari up rank senior star ini, dapat total 30 poin. Kemudian, personal enrolled brand partner yang tadi ini, dia pertahankan tuh peringkat senior starnya. Ada 10 orang juga. 10 kali 6 poin. Kita dapat 60 poin. Nah, di sisi lain ada PEBP kita yang up rank eksekutif atau lebih tinggi pertama kali. Ya, akan dapat 7 poin. Kalau ada 10 orang, 7 kali 10 ini 70 poin. Ya, kemudian kalau ada personal enrolled BP kita yang eksekutif mempertahankan poinnya, ini 5 orang ya Kak, ini 5 orang kali 7, 35 orang. Kalau dia personal enrolled BP eksekutif
mempertahankan ranknya ada 5 orang, 5 kali 15 jadi 75 poin. Maka total poin yang kita dapat adalah 240 poin. Nah, pengumuman pemenang itu 27 Januari 2025 via email. Nanti boleh dicek-ceki emailnya tanggal segini. Di email itu nanti ada pilihan mau diambil hadiahnya atau enggak. Ya kan, kalau tidak merespon email yang masuk, maka dianggap tidak mengambil hadiah. So, dicek-cek dulu. Kalau deaktivasinya sebelum Juni, misalnya di Januari 2024, oh, ini untuk poin ya, poin dari kenaikan peringkat. Poin dari kenaikan peringkat bisa dari personal enroll yang manapun, yang pernah direaktivasi, yang kita enroll. Jadi poin ketiga tadi itu boleh dari yang manapun, ya, dari yang manapun. Oke, aku lihat. Jika BPPE baru direaktivasi Juli, memang tidak dapat poin untuk enrollment, tapi jika BP ini kemudian uprank di Agustus, misal uprank star, star kan nggak dapat poin ya, uprank itu mulai dari senior star, Kak. Poin uprank itu mulai dari senior star. Boleh dari yang direaktivasi, boleh dari yang existing. Direaktivasinya Januari boleh. Tapi untuk poin enrollment itu pure dan partner baru. Sama-sama Kak Ria. Oke, ada yang reaktivasi. Dan partner yang kita enroll minimal harus 100 PV. Kalau belanjanya SO dapat 1 poin, belanjanya IR dapat 2 poin, maksimal 60 poin dari enrollment. Oke, ya. Jadi ini poin pertama dari enrollment. Yang kedua dari retention, semua brand partner baru kita yang belanja ulang lagi, pembelian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pembelian kedua ya, bukan pembelian di bulan kedua. Jadi any month setelah dia di-enroll, maka kita bisa mendapatkan 2 poin dari belanjanya. Poin yang ketiga dari kenaikan peringkat. Ini seseorang yang kita enroll secara pribadi yang udah pernah kita reaktivasi dulu, kemudian dia uprank selama Juli sampai Desember, itu juga bisa diperhitungkan untuk mendapatkan poin dari kenaikan peringkat. Simpel kan mekanismenya? Jadi ini nggak perlu daftar. Anytime kakak-kakak berhasil achieve 30 poin, maka namanya akan masuk dalam leaderboard. Pastikan kakak-kakak ada di dalam top 350 orang pemenang. Dan em, untuk efek itu ada slotnya. Gold dan peringkat yang lebih rendah, efek itu tier 1 7 orang, tier 2 16, tier 3 5 8. Sedangkan platinum and up untuk efek itu tier 1 1 orang, tier 2 4 orang, tier 3 8 orang. Semoga cukup jelas. Masih ada pertanyaan? Yes, Kak Eva. Kak Nia udah clear? Yes. Sometimes leaderboard tadi untuk below platinum mau tengok boleh. Ini ya Kak. Untuk tier 3 ada 58. Yuk, Indonesia mau sapu bersih boleh banget. Oh ya, leaderboard itu janjinya sih akan diupdate setiap hari ya Kak. Jadi tentu ada selisih waktu. Jadi sometimes bukan tentang error, tapi ada selisih waktu dia uh, kita baru mengenroll sesudah ini di update leaderboardnya. Tentunya update-nya akan terjadi keesokan harinya. Oke, Malaysia pun mau menang Kak Anur. Kak Anur ada di Malaysia, main ke sini. Terima kasih ya.
Oke, jika udah nggak ada pertanyaan lagi, eh, oh, misal dari KFA ya, jatah efek 100, tapi yang total leaderboard 350 orang, ternyata efek ada 105 misalnya, maka yang 100 itu yang akan diambil KFA, ya. Jadi sesuai dengan porsi potongan kue masing-masing. Eh, Setiap kursi sudah ada pemiliknya. Masuk 350 tidak menjamin menang ya. Eh, 350-nya itu nanti udah diproporsikan sesuai dengan jatah setiap region. Jadi jangan khawatir. Tier 1, 2, 3 itu pokoknya tinggi-tinggian poin, Kak. Nggak ada batasannya. Jadi kejar-kejaran poin ya. Jadi once kita ada di tier 1, kemudian ada yang nyusul, bisa jadi kita kegusur ke tier 3. Kak Apriani. Ya, jadi leaderboardnya nanti per region. Ya, per market, nggak bisa per market, Kak, per region. Market APEC, bukan market Indonesia ya. Jadi leaderboard itu per region sesuai dengan tabel yang tadi. em, nggak akan mengambil kursi orang lain. Berlomba dalam poin. Yes. Semoga udah terjawab semua ya kakak-kakak. Total 350 itu dari semua region Indonesia yang tadi. Ada lagi? Ada lagi? Jika sudah nggak ada lagi, bersiaplah kembali menjalin komunikasi dengan timnya. Top 350 poin tertinggi yang menang. Iya, materinya pasti di-share ke Amalinda di VO, kemudian bisa dapatkan juga nanti via leadernya. Eh, Mohon kasih waktu untuk upload di YouTube untuk videonya. Oke, nanti ada FAQ juga, ada share ketentuan juga di website, materi PDF gitu, materi PPT nanti juga akan di-share. Oke, selamat berlomba dalam poin, kata Kak Acel. Semoga bisa sapu bersih. Eh, Terima kasih. Eh, Sampai jumpa di Bali, yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang, terima kasih atas atensinya. Semangat mengedukasi. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi, sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum.